Ininya rajin. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang, ayo yang tahu? Kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar temanya tentang aturan sekolah dan di rumah. Sebelumnya itu ada yang tahu nggak aturan di rumah? Soalnya kalau kita lakukan itu tidak boleh melarang. Nah, ya, aturan itu adalah sesuatu hal yang harus kita taati dan tidak boleh dilanggar. Terus apa sih akibatnya kalau kita melanggar aturan itu? Akan ada sanksi. Terus apa lagi ya? Sanksinya seperti apa? Hukuman atau denda. Tapi utamanya ya, kalau kita tidak menaati aturan itu, hidup kita itu tidak nyaman. Ya kan? Kita kan hidup bersama-sama. Kalau kita tidak mengikuti aturan, kayak di sekolah, kayak di rumah, kita bisa hidup gambar siswa yang aturan di sekolah seperti apa? Terus apa lagi? Membantu para guru. Terus apa lagi? Ya, bentar kalau contoh di rumah kita bagian-bagian menaati aturan di rumah dan di sekolah. Kalau contoh melanggar aturan di sekolah seperti apa? Memakai baju yang berbeda. Terus apa lagi? Membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Tidak membuang teman, itu tidak menaati aturan di sekolah. Kalau di rumah seperti apa? Kalau di rumah tidak menaati aturan di rumah itu seperti apa? Tidak menyayangi adik dan kakak, itu adalah melanggar aturan di sekolah. Nah, kan tadi sudah ada tuh menaati aturan di sekolah kan? Nah, ini salah satu contoh menaati aturan di sekolah. Sekolah itu berbaris berbaris. Masuk kelas berbaris berbaris kan? Ya, sebelum masuk kelas itu berbaris.
baginya. Lima ya, cowoknya 5, ceweknya 2. Acak aja Bu, mau gimana? Acak mau. Kita bawa dulu ya. Dan. Ayo ke sini. Maju ke sini. Ambil nomornya. Satu. Ayo. Dua sama sini. Satu. Dua. Coba dulu. Udah tahu malamnya? Ini. Nanti dulu lagi. Cuma mau lihat orang-orang. Ini satu lagi nanti. Kelompok satunya. Nah, sudah tahu kan kelompoknya? Ibu mau minta kalian menuliskan 3 aja. 3 contoh menaati aturan di sekolah dan di rumah. Kelompok 1 menaati aturan di sekolah. 3 contoh aja. Kelompok 2 menaati aturan di rumah. 3 aja. Terus juga yang contoh juga melanggar aturan di sekolah 3, melanggar aturan di rumah 3. Ayo duduk, coba buat kelompoknya. 3 contoh aturan di sekolah dan 3 contoh melanggar aturan di sekolah. Coba tulis aturan 3 contoh aturan di rumah ya. Baru satu aturan 3 yang melanggar aturan di rumah. 3 contohnya jadi ya. Ayo coba diskusi sama teman-temannya. Bambu 3. Yang bagus yang Ambil 3. Iya Sekarang ibu mau dengar hasil diskusinya. Jadi ada di sini satu kalian baca. Ini tadi menaati dan melanggar aturan di sekolah ya. Coba baca, siapa yang mau baca? Tati. Siapa? Tati. Ayo coba baca. Di sini ada debat. Aturan di sekolah. 1. Manfaat-manfaatnya. 2. Mengikuti pelajaran dengan baik. 3. Melaksanakan tata tertib. 3. Contoh melanggar aturan di sekolah. 1. Tidak mendengar guru saat sedang menjelaskan. 2. Tidak menghormati guru. 3. Buang sampah sembarangan. Oke, pintar. Jawabannya sudah bagus. Coba tepuk tangan dulu untuk kamu. Sekarang kelompok 2 coba dengarkan. Bacain. Satu, bangun pagi dan melakukan tata tertib. 2, berpamitan terhadap kedua orang tua saat ingin berpergian. 3, menghormati dan
Oke, Bu. Tiga. Ya, ayo maju siapa yang jadi gurunya? Sudah selesai ya penjelasan. Menaati aturan. Aturan itu tadi apa tadi? Sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kalau kita tidak menaati aturan yang ada di sekolah atau di rumah, itu dapat apa tadi? Kayak misalnya di sekolah ini kan harus datang jam 7.30 semua sudah harus ada di sekolah, tidak boleh terlambat. Kalau kita menaati aturan itu, jadi pembelajaran di sekolah ini menjadi tertib karena tidak ada siswa yang terlambat, tidak ada yang mengganggu pelajaran saat belajar. Kalau siswa ada yang terlambat, kita lagi belajar, otomatis pelajaran kita terganggu sebentar kan, karena dia terlambat. Jadi kita belajarnya sedikit tidak nyaman. Kalau kita menaati aturan di sekolah, memakai baju seragam, terus datang tepat waktu, tidak melawan sama guru, memperhatikan guru saat menjelaskan, itu tuh dapat membuat kegiatan belajar kita menjadi nyaman, menjadi tertib. Karena kita ini hidup dengan takut. Kita ini hidup dengan kita ini adalah makhluk sosial. Beragam orang kan, beragam juga karakternya. Ada yang ini cuek, ada yang ini suka marah, ada yang ini nakal gitu kan. Banyak karakter yang menarik kan. Nah, kalau kita tidak menaati aturan itu dapat menyebabkan kekacauan. Coba kalian bayangkan, kalau kalian ke sekolah ini itu tidak mengikuti aturan, terserah kalian, nggak ada aturan. Kalian mau datang jam 10, nggak mau sekolah, mau pakai baju kaos, tidak pakai baju seragam, apakah itu kelihatannya menarik? Kalau kalian pakai baju yang tidak seragam, ada yang berbeda, ada yang pakai baju biasa aja sekolah tidak pakai baju seragam, kelihatannya bagus nggak? Tidak bagus kan? Terus kalau kalian datang ke sekolah, terserah kalian mau jam berapa, mau jam 10, mau jam 9, atau mau jam 8, gimana kalian mau belajar? Gimana kalian mau belajar? Yang ada nih pintunya aja yang di sini. Sudah ada bagi-bagi siswanya belum ada. Ya kan, kalau kalian tidak menaati aturan
Disiplin itu adalah sikap mematuhi aturan. Kalau kita tidak disiplin, itu yang dirugikan diri kita sendiri. Kalau kita tidak disiplin, nanti yang rugi kita sendiri, bukan orang lain. Terus tanggung jawab. Ada yang tahu nggak tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau kita beli inovasi. Berapa? Tanggung jawab yang Yang mau kamu sendiri? Iya. Tanggung jawab itu ibu sama istri ya. Tanggung jawab itu adalah sikap yang harus kita lakukan. Dan jika kita tidak melakukan itu, berbalik ke diri kita, harus bertanggung jawab. Kayak mengerjakan PR, contohnya itu salah satu contoh tanggung jawab kita sebagai siswa. Kalau kita tidak membuat PR, apa hukumannya? Kita disikap. Kita mendapat hukuman dari guru karena itu kita tidak bertanggung jawab. Itu yang rugi siapa? Kita sendiri. Kalau kita bertanggung jawab membuat PR, kita tidak akan dihukum. Terus sikap disiplin. Apa contohnya? Memakai baju sesuai hari-hari. Iya, sikap disiplin itu juga memakai baju seragam. Iya, sobat santun juga. Terus datang ke sekolah tepat waktu. Itu disiplin. Kalau kita tidak datang tepat waktu ke sekolah, itu bukan sikap disiplin. Kalau kita tidak tanggung jawab, tidak menaati aturan, tidak ada sikap disiplin dalam diri kita, itu yang rugi adalah kita sendiri, bukan orang lain. Tadi kita sudah membahas kan apa itu aturan, contoh-contoh aturan yang ada di sekolah, yang ada di
kalau seperti aku bilang tadi kan, kalau kita datang telat waktu, telah datang ke sekolah, mengganggu teman-teman yang lain saat belajar kan, mengganggu waktunya misalkan kalian lagi belajar, ada yang datang ke telat, pasti kalian terganggu konsentrasinya kan. Itu nanti juga kayak di masyarakat kalau tidak menaati aturan itu nanti bisa berkembang. Ada nggak kalian yang berita di masyarakat itu sering ada yang kayak tawuran itu tuh salah satu contoh tidak menaati aturan. Kita harus menaati aturan. Kalau tidak ya kayak gitu akan terjadi di sekolah juga sering nggak kalian ada yang bunuh teman? Sering berantem nggak? Kalau kita tidak menaati aturan begitu, misalnya ada yang ganggu teman-temannya kesal, jadi berantem. Aturannya kan tidak boleh mengganggu ke sesama manusia, sesama makhluk hidup, sesama makhluk sosial itu saling tolong menolong dan saling menyayangi. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, masih ada yang bertanya? Ibu mau satu orang jelasin sedikit aja apa yang kalian dapatkan dari yang ibu jelasin. Sedikit aja, nggak banyak ya. Apa yang kalian dapatkan? Bisa tahu peraturan di sekolah dan ada lagi? Ada apa lagi? Kita jadi mengetahui, ya kan? Kalian sebelumnya tahu nggak aturan-aturan di sekolah itu apa aja? Di rumah itu apa aja?